warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sebagai Tuhan yang Maha Esa, di mana hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk dalam rangka kegiatan workshop pencegahan perundungan SMP yang dimana pada hari ini pemateri kita atau yang akan menuntut kita materi ini adalah Bapak Kabid Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Dan alhamdulillah sekalipun hari ini cuaca agak panas-panas karena mati lampu, tetapi tidak menghalangi kegiatan kita untuk terlaksana. Ya, untuk membuka ini mari kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mungkin sebagai kata dari kepala sekolah SMP di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid Dinas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 2, yang saya hormati Bapak perwakilan dari Komite Sekolah, Pak Heri, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan. Anak-anakku, Bapak Ibu, kita mengefisienkan waktu saja ya, karena mengingat acaranya Pak Kabid pada hari ini. Pada beliau dari makanan yang sini. Sedikit kita mengulas masalah perundungannya, pencegahan perundungan di sekolah kita. Jadi saya minta kepada anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, saya minta kehadiran tak penuh di ruang ini yang menyimak baik-baik. Kita menyimak bersama-sama apa yang akan Bapak Kepala Pendidikan dan Pengajaran yang akan dijelaskan kaitannya dengan perundungan di sekolah kita. Saya kira bukan cuma anak-anak ini Bapak Dunia, Bapak Ibu Guru yang juga perlu tahu. Ya, seperti itu saja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekolah ini perundungan ini kayaknya sepertinya bagaikan air sempurna. Hari Rabu kemarin kita kedatangan tamu dari BPPT dan itu mereka menyarankan bahwa mengadakan kegiatan seperti ini dibuat di sekolah karena di kabupaten juga akan ada. Setelah pulang beliau ternyata pada saat yang bersamaan Ibu Bagasih mengikuti pelatihan yang sama. Ya, hampir. Dan ini memang sudah menjadi program kita sebelumnya bahwa kita akan mengadakan workshop pada hari ini. Dan di rekan kita yang akan membawakan workshop ini bagi materi ini yakni Bapak Kabid Dikja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar ini disertai. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 bersama dengan guru-guru dan saya banggakan dan saya cintai, saya banggakan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat isinya jualan, berkat keberkahannya, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salam dan salawat untuk kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat seluruh alam. Baik Bapak dan Ibu, jadi sebelumnya saya juga minta maaf sebelumnya dan sebelum kita kepada berhubung sebentar yang ada kegiatan lagi itu Belagaria kelima di SMP Negeri 5 kali. Beliau beberapa sekali saya ada di sana karena beberapa kali lagi di Makassar. Bapak Ibu, setelah itu saya menuju sini, tapi ya saya tak bisa mobil ini agak pelan karena ada seperti saya bisa sampai sini. Ada beberapa sekolah nggak bisa sampai sini, berjalan sini. Tapi ya dalam ini alhamdulillah tidak mengurangi kegiatan kita pada hari ini. Anakku sekalian yang saya banggakan sebenarnya ada slide yang saya harus tampilkan berhubungan dengan aku. Mungkin Rasulullah sudah men-share kepada Bapak Ibu. Kalau bisa di-share juga ke anak supaya bisa lihat. Baik, kita mulai. Jadi tidak terlalu lama ya saya menyampaikan ini, seperti kita sudah memahami semua terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu pencegahan perhubungan. Apa itu perhubungan? Anak-anakku sekarang harus tahu perhubungan atau bullying. Bullying itu ada tindak kekerasan di dalam. Ada tindak kekerasan di dalam, baik kekerasan fisik maupun psikis. Fisik itu langsung bersentuhan, langsung memukul apa fisik tubuh. Bergelayar itu fisik. Kalau psikis itu Kejiwaan. ya seperti gigi apa semua menyampaikan kata-kata yang tidak bagus kepada anak kita, kepada teman-teman. Jadi perlu ya, program ini sudah berlanjut ya, mulai dari kementerian. Ada kementerian sudah mengeluarkan episode ke-26 terkait dengan perhubungan. Jadi kenapa Mas Menteri mengeluarkan ini episode ini? Ini termasuk kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini di episode ke-26 itu terkait dengan perhubungan. Mengapa ini penting? Kami sampaikan karena terlalu banyak kejadian terkait dengan tindak kekerasan. Baik di media sosial yang kita sudah lihat semua, maupun media-media lain, banyak sekali ya. Sehingga ini sangat penting diberikan pemahaman kepada anak-anak ya, kepada anak-anak ini. Jadi setelah kegiatan ini ada nanti Pak Kepala Sekolah buat semacam baleho di depan atau apa modelnya, itu stop perhubungan bullying ya, supaya anak-anak paham apa itu tindak kekerasan.
perlu juga saya sampaikan di konsep pertama itu data dan fakta kekerasan. Ada di situ yang sangat tragis sekali ini ada banyak ini tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa-siswi. Itu lebih ada kabur kita pengaruh dalam dulu. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Jadi mohon anak-anakku, nah, diperhatikan ini ya. Jadi setelah kita ini tidak ada lagi tindak kekerasan di SMP Negeri 2. Tidak ada lagi bullying di SMP Negeri 2. Bullying itu mengejek pajak-pajak itu masih bullying. Pajak-pajak temannya. Jadi tidak ada lagi pajak-pajak. Mengejek temannya, ayah kamu jelek. Lalu dipinjam PC, nah itu tidak boleh ya. Segala bentuk kalian semua macam-macam tapi tidak ada di sini kalau ditahan pada PC kalau sini itu aja. Jadi jangan ada lagi ya, tidak boleh lagi. Yang berikutnya konsep kedua itu ada Permendikbud terkait dengan PPKSP. Itu yang memberi peserta didik, ada beberapa di situ. Baik tenaga pendidikan. Jadi nanti dibaca saja. Lalu apa itu kekerasan terhadap anak? Jadi ini ada kekerasan terhadap anak. Di mana itu apakah guru terhadap anak ataukah orang tua terhadap anak? Itu jadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, termasuk kekerasan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual. Ini tidak boleh ya. Jadi yang perlu kami sampaikan, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau pemaksaan atau perampasan. Perampasan itu merampas haknya anak, itu jadi untuk guru ya. Dia ada undang-undangnya pada pelanggaran. Sekarang ini sudah banyak berkasus akibat tindak kekerasan ini. Jadi Bapak dan Ibu yang mohon namanya juga pendiri anak atau ruang karakter, anak-anak ini siswa banyak, ini harus duduk bersama. Kemarin ini saya sempat mendamaikan lagi. Mari saya sempat mendamaikan guru Anda tadi soal dulu damaikan. Sehingga pemerintah mengharapkan ada tim TPPK, tim penanganan pencegahan tindak kekerasan. Ini salah timnya di SMP. Jadi timnya itu guru, ketuanya dan anggotanya adalah orang tua siswa. Tidak ada terlibat kepala sekolah, dan kepala sekolah yang memiliki SK-nya tidak ada terlibat. Jadi hanya 3 orang saja. Itu SK-nya. Sudah itu dia. Ini harus dapat di karena supaya pusat tahu bahwa SMP negeri mana apa di luar sudah ada timnya. Jadi kalau ada sesuatu tindak kekerasan, perundungan, boleh itu diselesaikan oleh tim itu. Ya, jadi 3 orang. Ya, guru 1 dan orang tua. Jadi harus 3, paling banyak 5.
paling sedikit 3, paling banyak 5. Harus ganti, tidak boleh kena. Kemarin juga ini ada beberapa tingkat koleksi karena dilibatkan wali kelas atau wali kelas. Jadi ada tim khusus saja. Jadi 3 orang minimal maksimal 5. Kami juga di kabupaten membentuk tim satgas. Jadi kalau tidak bisa sudah selesaikan tim di sekolah, ada naik. Misalnya tindak kekerasan guru pada anak. Yang mengakibatkan kerugian, jadi kerugian anak, baik dengan nama baiknya apa anak apa semua itu, kalau tidak bisa diselesaikan, ya harus didorong ke satgas yang diketuai oleh kepala dinas. Itu Bapak dan Ibu A. Jadi kalau sampai ke dinas, sampai ke kabupaten, satuan tugas kabupaten, ya apabila itu wilayah masa kami tuntas. Kalau tidak bisa selesaikan, jadi pakai. Begitu anak-anakku, tidak boleh ada mobil-mobil temannya. Kalau ada mobil-mobil temannya, dilapor kepada tim yang ada di sekolah. Ciri-ciri yang selalu begini, ada ciri-cirinya. Di dalam itu saya sudah share. Sebelumnya itu, mengapa sering menjadi pelaku tindak kekerasan? Yang pertama, jadi bukan tindak kekerasan bukan berarti itu ya orang tuanya juga, pengasuhnya juga. Yang pertama itu pengaruh pola asuh, pengasuhan. Misalnya diasuh oleh neneknya, karena orang tuanya pergi merantau, atau diasuh oleh pamannya, diasuh itu dipelihara. Karena merasa mungkin pamannya, kapannya dirinya juga dari segi lingkungannya itu suka marah, mabuk-mabukan, akhirnya biasa pengaruh berlangsung. Karena kenapa? Makanya itu baik di rumah, di sekolah itu harus ya kita harus memberikan contoh. Pengaruh tontonan dan muatan kekerasan, nah, ini juga bahaya. Selalu menonton TikTok, selalu menonton Facebook, selalu menonton video-video tindak kekerasan seperti film-film tindak kekerasan. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Kami mengharapkan kepada anakku jangan dicontoh yang tidak baik. Paham ya? Paham ya? Jangan dicontoh yang tidak baik. Contoh yang baik yang bisa menguntungkan dirimu, bisa membawa dirimu ke hal-hal yang baik. Sehingga sangat perlu sekolah untuk membuat suatu kegiatan di sekolah melibatkan siswa supaya bisa berkarya, bisa berinovasi. Sekarang ini ada sosial itu terkait inovasi penanganan sampah. Silakan anak untuk inovasi. Apa yang mau menceritakan ini terkait dengan penanganan sampah? Nanti dilombakan, dia aja untuk berbayar. Ada sosial itu pada sekolah di grup. Silakan siswa dibuat satu kegiatan yang bisa bernilai positif ya. Pramuka, tolong diaktifkan pramukanya. Kalau anak aktif pramuka ya, akhirnya yang saya ini pramuka mulai dari siaga, saya sudah pramuka sampai sekarang pramuka, tidak pernah lepas pramuka. Kenapa pramuka itu mendidik karakter, mendidik ke hal-hal yang positif. Pramuka itu kita bisa berinovasi, berkreasi, membuat suatu karya. Jadi saya itu mulai dari siaga sudah di pramuka sampai Penggala SD sudah di pramuka, sampai saya
Biji bubur. Dulu itu persaingan ketat. Kalau kita itu betul-betul mandiri. Kalau kita pilih Pak Pramuka itu mandiri. Sekarang ini saya lihat Pak Pramuka kayak seperti pindah rumah. Ada yang kompor gasnya, ada yang reskiternya, pakai listrik, kipas angin. Kalau kita tidak, lampunya tanah kita pakai. Kita juga bawa lampu gas. Dulu itu enak sekali dulu. Tidak ada mobil, kita jalan dari bulu ke bulu. Enak sekali sambil menyanyi di jalan. Kalau kita biasa beberapa sekolah itu kita jalan. Sekarang tidak. Nah, enak. Baru Bapak Pramuka sudah siap mobil lengkap angkut semua. Kenapa sekarang ini bagusnya karena sudah ada bos. Enak. Kalau dulu itu tidak. Kita jadi Bapak Pramuka membawa masing-masing beras, setengah liter lah. Ada yang membawa panci, ada yang membawa wajan. Nanti di sana di tempat lokasi baru kita pergi cari kayu bakar. Nah itu, ini adalah satu didikan yang betul-betul kita dididik mandiri. Makanya anak-anakku sekarang aktif pramuka, aktif. Karena ada tanda kecakapan itu ada tanda-tanda memasak. Silakan memasak tanpa menggunakan minyak tanah. Silakan memasak pakai kayu. Saya dulu sering juga dijaga orang ditahan. Baruda. Kita lakukan apa-apa yang kita mau di Selempang itu kita mau pasang tanda-tanda kecakapan. Kita harus diuji. Nah, itu kan keterampilan kita. Jadi kami mengharapkan pembina pramuka ini aktifkan pramuka karena pramuka ini adalah salah satu wadah untuk membentuk karakter anak kita. Suatu wadah untuk anak kita ini bisa terampil, bisa mandiri. Nah, mandiri ini saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah dicucikan. Cuci sendiri. Karena saya tidak mau dicucikan itu pakai kayak mesin cuci. Jadi saya cuci sendiri karena tidak tahu kalau saya mencuci karena terbiasa dari dulu saya cucikan. Saya mulai dari SD tidak pernah dicucikan. Nah itu begitu pun anakku mandiri. Kalian tahu itu kalau kita mandiri menderita apa semua ada di cerita. Kalau tidak bisa tidak ada susah-susah dalam hidup kita, tidak ada cerita masa akan datang. Saya itu sangat mandiri betul. Kalau boleh dipikir dua-dua orang tua saya pegawai negeri, tapi saya tidak mau tergantung dari itu. Saya sampai kuliah mandiri. Saya punya adik yang motor, saya DPT. Kadang-kadang saya dijemput, tapi banyak-banyak dijemput dengan teman. Karena kenapa? Saya lain model tuna. Waktu saya sekolah, saya berusaha pintar. Saya mulai dari SD ikut lomba tulisan indah. Saya boleh kata ranking 1. Akhirnya teman-teman saya lain butuhkan saya sampai saya kuliah. Itu saya model tuh. Jadi dapat ranking, teman-teman butuhkan. Kita dijemput, dibelanjakan. Saya begitu waktu kuliah. Sampai saya kuliah S2. Enak sekali saya. Karena kenapa? Saya yang buatkan makalah-makalahnya. Ada camat semua. Saya teman-teman kuliah. Akhirnya saya buatkan presentasinya. Saya bukan dibayar, tapi kalau ada pembayaran, dia bayar. Nah itu, kenapa? Dari pengalaman ini harus kita berusaha kita. Nah itu jadi itulah jangan membuli temannya. Kedua, patuh sama gurunya. Kalau makin berhasil, patuh sama guru.
keberkahan keberhasilanmu adalah keberkahan guru. Kalau guru tidak ada berkahnya untuk kamu, paling berhasil yang begitu saja. Tapi kalau guru memberikan keberkahan, anak-anakku semua, guru tak ikhlas mengajar kita, kita juga harus tunggu menerima apa yang kehilangan saja ibu guru, bapak guru, supaya kita bisa berhasil. Jadi jangan ada lagi membuli-buli temannya, tidak boleh lagi. Stop bullying hari ini. Ini kepada, jadi aktifkan pramuka, stop bullying. Jadi mulai sekarang ini yang ada di ruang ini adalah buat aksi-aksi di luar sama teman-temannya. Kalau ada membuli peringatan. Jangan. Kita ini semua sama. Jadi tidak ada yang dibedakan. Bangun kebersamaan kepada teman-teman yang lain. Kalau ada sesuatu pekerjaan yang kita bersama gotong royong, insya Allah bisa berhasil. Nah itu adalah. Jadi itu tontonan. Yang ketiga pengaruh game online. Nah ini marak ini game online sekarang ya. Anak-anakku sekarang ini marak sekali game online. Jadi salah satu mengapa anak itu sering melakukan karena kapan game dikalah itu ya, apalagi tuh ada chip itu kita sedekah adakan. Nah itu. Adakah 100? Adakah 100 pinjam dulu. Nah itu karena di kekalahan game PS itu kan harus pakai uang. Nah itu dibayar. Biasa dengan ketagihan itu, tagihannya pajak di rumahnya. Nah itu ya. Tidak ada game sekarang ya, tidak ada. Nah, seperti PS apa semua, PlayStation, tidak ada ya. Tidak ada. Diganti dengan lebih canggih lagi Pak. Ya. Kalau dulu itu ada orang namanya Spektrum. Iya. Ya, itu sampai sekarang ada lagi Spektrum. Sudah dibahas, sampai kasusnya mamanya terhampur karena Spektrum di situ. Sampai ada yang parah. Pengaruh permisivitas lingkungan. Apa itu permisivitas? Itu tidak ada kepedulian terhadap anak. Ini kasih orang banyak. Tidak peduli sama anaknya. Apa kebutuhannya tidak peduli. Nah, ini yang sering terjadi ya, tindak kekerasan. Sehingga anak itu gampang melakukan kekerasan. Apalagi dia sudah mengenal namanya minuman, mengenal namanya rokok, sudah lengkaplah sudah penderitaan. Jadi mulai anak dia jangan sekali-sekali menyentuh namanya minuman, narkoba, rokok. Coba, ada yang merokok di sini? Ada? Ada? Nah, jujur saja kalau tidak merokok. Ya kalau tidak ada di sini di SMP gitu tidak masih dingin. Merokok itu sama dengan membakar uang. Iya. Kenapa yang memberikan rokok? Uang. Kau bakar, berarti kau bakar rokok, kau bakar uang. Berarti kau bakar uangnya bantuan kau dikasih berjaya. Kan begitu ya. Jadi janganlah kau bakar memberi orang uangnya orang tua. Kau dikasih uang jajan, gunakan uang jajan. Jika makan, jangan berikan rokok. Karena sama saja membakar uangnya orang tua. Membeli rokok isap itu sama jadi membakar. Nah itu jadi jangan lagi merokok semua. Karena kenapa merokok itu urusan kesehatan. Kemudian terhadap tuan, jadi pengaruh teman sebaya. Nah ini pengaruh teman, jadi banyak bergaul di luar. Nah itu apalagi sekarang itu ada namanya pagi-pagi ya, pakai baju hitam semua. Ya, tidak tahu di sini anak kulitnya mana tato. Nah itu anak pagi ya, jangan, tidak ada gunanya begituan.
Lebih bagus anak-anak berpikir ke masa depanmu. Anak-anak yang di sana yang di luar tidak ada kepedulian orang tuanya. Karena sudah tidak dipendidikan lagi. Itu kalau sudah dipendidikan lagi, menyayangi, saling kerjasama, saling merangkul, saling bergotong royong. Mari kita menjaga silaturahmi yang ada di SMP Negeri Timur ini. Jangan di SMP, Masih tinggal juga. jangan kita luar biasa di rumah. Luar biasa kerjasamanya. Kalau baik di sini kerjasama bersihkan. Ya, saya selalu berikan apresiasi. Ya, terjaga kita baik urusan. Nanti lagi ke rumah sulam, capek mendorong bapak. Masalah sudah tidurnya. Ya itu, nah itulah yang saya sampaikan pada anak sekalian pada kesempatan ini. Jadi marilah kita membangun kesadaran semua, baik anak dengan anak itu sendiri, anak dengan gurunya, begitu juga guru dengan anak. Juga para bapak dan ibu, ya hindari hal-hal yang bisa anak-anak itu bisa terganggu jiwanya, ya terganggu jiwanya. Betul anak-anak. Makanya sekarang ini programnya ini tidak ada lagi sekolah tidak menerima anak yang berkebutuhan khusus ABK. Itu jadi ya kami paham dari ini. Tapi salah mungkin penerima pendidikan kali ini ada formasinya itu. Formasinya itu terkait dengan penanganan inklusi pendidikan disabilitas. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita bisa sharing, silakan ditanyakan. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Nah, bisa aja. Kan Bu. Kalau bukunya tidak usah bertanya. Nanti dibully lagi sama orangnya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan ini? Jadi anak ini harus berkampanye kan? Harus kampanyekan story. Jadi setiap sudut-sudut ada story. Jadi anak ini diberikan pendidikan, kumpul di sekolah, membahas, kalau perlu panggil orang tuanya atau diberikan pemahaman. Berikan pengertian, jangan begitu. Begitu jangan mendekati namanya narkoba. Jangan mendekati namanya minuman. Jangan mendekati namanya rokok. Jangan rokok itu merusak. Wah, tidak boleh. Jadi yang bagus merokok, saya merokok. Kenapa? Ada uang beli rokok. Tapi saya berpikir, saya beli rokok sama saya yang membakar uang saya. Itu jadi jangan merokok. Itu mulai sekarang bangun kerjasama, membangun kemitraan kerjasama dengan antara siswa dengan siswa dengan guru, sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadi makanya saya bilang saya harus masyarakat bagus dan sebab kita bisa pemahaman terkait itu. Itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Tidak pertanyaan? Nada? Sudah jelas semua? Jelas ya? Ya, demikianlah apa yang kami sampaikan. Jadi lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anti-bullying yang ada di sekolah. Jadi nanti anak-anakku akan diberikan pembekalan khusus beberapa kali pertemuan untuk sebagai tentang kampanye bullying untuk kelasnya masing-masing. Baik itu masalah kekerasan fisik, verbal ataupun lainnya. Nah, hanya berbagi materinya, tidak bahwa saya pintar atau paling tahu. Ini hanya berbagi materi tentang yang saya dapat kemarin. Teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di sekolah sudah ada beberapa yang mengikuti pelatihan inklusif yang sebenarnya sudah kurang lebih 10 tahun lalu ini program inklusif sudah muncul, tapi sekarang lebih digaungkan lagi sejalan dengan
perhubungan. Adapun dasar dari perundungan kenapa ada terbentuk Satgas dan tim TPPK di sekolah itu berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 tahun 2023. Ini yang terbaru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022 tentang strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak. Garis besarnya saja anak-anakku, untuk anak-anakku yang di belakang, jangan, mungkin ada beberapa teman yang tergolong inklusif di kelas, tergolong inklusif. Nah, kenapa dikatakan tergolong inklusif? Artinya mereka anak-anak yang punya kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Jadi minta tolong sekarang jangan katakan ibu, bapak, kenapa itu temanku yang tidak bisa membaca ada juga di kelasku bersama dengan saya. Karena itu tidak boleh lagi sekarang. Kita setara dengan teman-teman yang punya kekurangan seperti itu. Karena pilihannya mereka bukan mereka yang memilih untuk tidak tahu membaca, tapi otaknya mereka yang tidak seperti otak menangkap sesuatu yang baru dipelajari, tidak sama. Jadi yang ada, marilah merangkul. Kedepannya, kalau kalian sudah tamat di SMP ini atau di SMA, tidak akan heran lagi ketika misalnya ada anak tunarungu, tunawicara dan lain-lain datang di sekolah belajar bersama kita, karena memang sekolah diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus tersebut. Tidak ada penolakan, tidak boleh ada penolakan dari sekolah. Dari sekolah, apalagi dari kita teman-temannya. Jadi harusnya Fahri, Aura, Tiara malah harusnya merangkul teman-teman seperti itu. Paham ya kan? Paham? Apanya? Kegunaannya bagaimana? Dia tunarungu, tunawicara, atau anak karena intelektualnya terlalu tinggi. Ada juga anak yang jelas dia anak berkebutuhan khusus. Nanti materinya bisa lihat, harusnya sudah di ya, bisa. Semuanya bisa diterima. Anak-anak yang ada tuna-tunanya mempunyai ketunaan itu bisa diterima di sekolah reguler. Tidak boleh ada penolakan. Apa bedanya sekolah reguler dengan sekolah SMP? Jelas sekolah reguler kita kami anak-anak reguler, anak-anak yang tidak punya kebutuhan khusus. Kalau SLB ya yang serius langsung dari SLB dipakai oleh memang untuk menentukan standar ini anak kebutuhannya sampai di mana atau kemampuannya ini anak sampai di mana. Jadi melalui daftar tersebut, misalnya anak-anak umur 12 tahun, setelah di daftar ternyata anak ini kemampuannya masih seperti anak umur 6 tahun, maka itulah 6 tahun itulah yang mau dibunuh supaya seperti anak 12 tahun. Cuma sebenarnya bukan itu yang diburu. Yang penting mereka bisa mandiri, itu saja, membaca dan menghitung mandiri. Itu sebenarnya tujuannya, tujuan utamanya itu membaca dan berhitung supaya mereka bisa mandiri, bisa dilepaskan di alam dia, di alam yang penuh dengan
Begitu, itu yang pertama identifikasi. Kemudian klasifikasi. Setelah diidentifikasi bahwa ada anak berkebutuhan khusus di sekolah, maka diklasifikasikan. Ini anak tunanya kenapa? Ketunanannya apa? Diklasifikasikan nama, kebutuhan, kemudian umur. Setelah klasifikasi, baru kemudian di asesmen, dilakukan penilaiannya. Penilaiannya sama boleh melalui wawancara dan wawancara dengan orang tua, dengan siswanya juga boleh. Baru kemudian diberikan penanganan. Begitu, itu garis besarnya ketika menerima anak berkebutuhan khusus. Ya jelasnya intinya tidak ada penolakan, diterima semua. Penanganannya dinas sosial bersedia membantu, guru-guru di SLB juga bersedia membantu ketika ada kendala mengenai pemahaman kita, kekurangan tentang pemahaman kita tentang ABK. Jadi silakan menghubungi mereka. Itu tentang ABK. Kemudian beralih ke TPPK. TPPK itu dibentuk minimal 3 dalam hitungan ganjil. Sebenarnya bisa lebih dari 5, tapi disarankan maksimal 5 hitungan ganjil. Jadi kepala sekolah termasuk, yang bertanggung jawab saja itu hanya kepala sekolah. Dan siapa yang bisa masuk? Guru. Gurunya tidak mesti guru bahasa kah, guru agama kah, guru BK kan tidak mesti. Yang jelas yang dipercayakan di sekolah tersebut sebagai ketua. Anggotanya kita juga boleh mengangkat sekretaris 1, kemudian anggotanya bisa guru, ada orang tua wali siswa 1, komite 1. Komite 1, jadi 5. Komite. Nah, tim ini nantinya akan bekerja sama. Jadi kalau dikatakan tim inilah yang akan menanggulangi apa bahasanya itu semua masalah-masalah berhubungan yang ada di sekolah. Nah, kemana bagiannya wali kelas, BK dan lain-lain, kerjasama. Jadi kerjasama. Kalau wali kelas itu kan dengan guru mata pelajaran masalahnya di tahap ringan. BK tahap sedang. Kalau sudah di atasnya itu bagiannya satgas dan kepala sekolah. Dinas-dinas yang terkait, kalau mau polisi, apa semua dinas pendidikan dan lain-lain. Gitu. Jadi dinas sedang. Timnya berapa orang? 5. Maksimal 5. Sebenarnya bisa lebih, tapi disarankan 5 saja. Hitungan ganjil ya. Berapa dari dulu? Kalau misalnya 5, bisa juga ada administrasi 1 karena nanti pelaporan ke dinas pendidikan itu 6 bulan. Jadi ada laporan ke dinas 6 bulan. Apa yang dilaporkan? Data-data kejadian yang ada di sekolah tentang perhubungan. Nah, masa kerjanya ini 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun diganti lagi, 2 tahun diganti lagi. Masa kerja timnya ini. Tapi laporannya ini per 6 bulan. Jadi bekerja. Jadi boleh juga masuk tata usaha untuk data. Tadi kan tata usaha kita sering di sini dan disibukkan dengan pekerjaannya. Nah itu jadi guru juga boleh bagi sekretaris dan data yang nanti diolah beberapa yang. Ini mau nanti dibentuknya di saat panggilan orang tua siswa, karena ada orang tua siswa 1, ada komite 1, jadi sekolah akan dilaksanakan tanggal 12 bulan Desember. Ada kan ini? Biasanya kucing. Tim TPPK yang ada di sekolah yang akan kita bentuk nanti di saat pemanggilan orang tua siswa dengan komite yang ada di SMP Negeri Binuang. Kemudian mengenai perhubungan
untuk anak-anakku Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, abang saya, karena kebetulan beda 1 tahun dengan saya, lahir 85 beliau, mengatakan 3 dosa besar yang ada di pendidikan sekarang itu adalah perundungan, kekerasan sosial, dan intoleransi. Itu yang dikatakan oleh abang saya, maka sejalan dengan Menteri Pendidikan yang dikeluarkan tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Jadi anak-anak yang di belakang, marilah kita sama-sama mencegah yang namanya perundungan, menghina, intimidasi, pokoknya semacamnya yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap teman-teman. Kemudian ada perbedaan kekuatan menurut WHO itu termasuk perundungan. Biar kita tahu ya temanku, iya kalau kita ketahui terus teman-teman sengaja ada maksud tertentu pada orang yang lemah, maka itu perundungan. Jelas jangan bilang biasa saja saya tidak tersinggung juga kalau ditanya seperti itu tidak boleh, karena batas seseorang tersinggung seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada norma, tetap berlandaskan norma ya. Kalau berlandaskan norma itu tidak ada lagi dibilang saya biasa jaga begitu. Jelas berlandaskan norma, mau itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Tidak ada lagi kalau berlandaskan itu, tidak ada lagi bilang lah saya biasa-biasa saja kalau bilang begitu. Kau cepat sekali tersinggung. Tidak ada lagi yang jelas berlandaskan itu. Saya rasa untuk materi ini selesai sampai di sini. Kita silakan beristirahat. Yang anak-anakku yang mau pulang, yang mau makan makanannya di sini bersama-sama juga boleh. Untuk acara workshop pencegahan perundungan pada SMP Negeri Binuang pada tanggal 2 Desember 2023 dinyatakan selesai. Pada tanggal 2 Desember 2 selesainya materi tadi, maka pada hari ini materi workshop pencegahan perundungan pada SMP Negeri Binuang pada tanggal 2 November 2023 dinyatakan selesai. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.